Baik, Om Swastiastu, Om Namo Namo Sidam, Om Manubadah Kertawiyantu Wisata, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bidang jurnalistik, khususnya dalam kaitannya dengan berita. Dalam penulisan berita, kita mengetahui ada beberapa struktur yang kita ketahui. Yang pertama, kita tahu di dalam sebuah penulisan berita itu ada judul, kemudian kita tahu ada struktur-struktur lain di bawahnya yang harus diisi. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari struktur berita itu sendiri, yang mana kita akan berbicara hari ini berkaitan dengan lead berita. Ketemu lagi bersama saya Ikdul Putuswardana. Selama pertemuan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan beberapa hal yang erat kaitannya dengan penulisan lead berita, sehingga pada akhirnya nanti mahasiswa kita harapkan dapat menulis lead berita dengan baik dan benar. Dengan mampu menulis lead berita, maka diharapkan kualitas berita yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi khususnya akan dapat menjadi semakin baik dan semakin berkualitas. Nah, misi kita sendiri diharapkan ada 3 sub pokok bahasan yang harus dikuasai oleh mahasiswa berkaitan dengan lead berita. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mendefinisikan lead berita. Jadi pengertian atau definisi dari berita itu diketahui secara mendetail oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi bagaimana struktur lead berita. Jadi tidak hanya sebatas pada berbicara terkait dengan struktur berita, tapi khusus pada struktur lead berita juga dibahas. Nah, lead berita itu sendiri apa sih? Nanti akan kita bicarakan terkait dengan hal itu. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis contoh lead berita di media cetak maupun media online. Jadi ada karakteristik berbeda antara lead berita yang ada di media cetak dengan media online. Itu akan kita bahas di sini. Nah, kita awali yang pertama adalah apa itu lead berita? Lead berita adalah tulisan pembuka berita yang menentukan keputusan pembaca berita tersebut apakah dia akan melanjutkan untuk membaca beritanya atau melewatkannya. Jadi dalam hal ini seorang wartawan atau jurnalis itu hendaknya mampu mengemas lead berita itu dengan sebaik mungkin. Jadi di dalam sebuah pemberitaan, sebuah berita yang ada di media online maupun media cetak, maka seorang jurnalis itu harus bisa menentukan, membuat. Karena lead berita sendiri merupakan gambaran awal. Jadi dengan membaca lead berita sebenarnya kita sudah tahu isi dari sebuah pemberitaan. Tetapi menarik atau tidaknya suatu berita itu tergantung dari kualitas karya atau tulisan lead berita itu sendiri. Nah, dengan membaca lead berita, maka seorang pembaca berita atau audien itu mendapatkan gambaran umum dari berita tersebut. Jadi jika gambaran umumnya sudah diketahui, maka orang akan tertarik mengetahui lebih detail tentang apa yang ada di dalam berita itu. Oleh karenanya, maka lead berita ini adalah salah satu struktur dalam suatu berita yang sangat berperan penting untuk menentukan bagaimana kualitas dari sebuah pemberitaan. Oleh karenanya, ketika kita membaca lead berita, kita akan tahu secara mendetail apa isi dari berita yang kita tulis. Itu yang terpenting. Nah, di dalam penulisan berita ada struktur dari lead itu sendiri. Kalau tadi kita berbicara tentang struktur berita itu terdiri dari judul, kemudian ada lead-nya, kemudian ada body beritanya atau tubuh beritanya, kemudian tambahan-tambahan yang lainnya. Khusus untuk struktur di lead berita, ini ada 3 yang dapat saya klasifikasikan berdasarkan berbagai sumber yang ada. Yang pertama ada namanya lead. Lead itu kalau dari bahasa Inggris lead artinya dalam bahasa Indonesia itu pemimpin atau kepala lah kita anggap. Jadi yang menentukan bagaimana bawahan-bawahan dalam berita itu kan ada tulisan di atasnya itu sebagai induk dari sebuah pemberitaan. Berbeda dengan judul. Kalau judul itu lebih singkat biasanya penulisannya, tidak lebih dari 1 kalimat. Tetapi kalau
lead itu terdiri dari beberapa kalimat dalam satu paragraf. Dan lead berita sendiri terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah ada namanya lead. Lead tadi rangkuman atau intisari berita yang harus segera diketahui oleh pembaca. Jadi di dalam lead berita juga ada khusus spesifik namanya lead. Kemudian ini merupakan informasi terpenting bagi pembaca, sehingga apa yang dibuat, apa yang dibuat oleh si jurnalis, si penulis berita itu, maka ketika dinikmati oleh pembaca berita, maka dia akan tahu informasi terpentingnya itu melalui lead yang ada di lead berita itu sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya body text, body leads itu adalah detail yang juga sama penting tapi lebih mendetail dari apa yang ada di dalam lead tadi. Di body lead ini, seorang pembaca akan mengetahui penjelasan lebih lanjut dari unsur 5W1H yang sepintas dijelaskan di dalam lead yang ada di atasnya. Nah, kemudian yang struktur yang ketiga ada namanya tail atau info tambahan. Jadi ini hanya sebagai informasi pendukung dari lead yang juga sebenarnya cukup penting bagi pembaca. Penjelasan lebih jauh atau informasi latar belakang atau hal yang berkaitan dengan inti berita. Ketika seseorang membaca lead berita, maka dia akan mengetahui secara pasti, secara detail tentang beberapa informasi yang ada di bawah berita tersebut. Di dalam struktur lead berita, kita mengetahui ada informasi pentingnya, kemudian detail secara pentingnya, dan informasi tambahan, sehingga seorang pembaca tidak akan merasa percuma membaca berita yang dibuat oleh si jurnalis atau yang ditulis oleh jurnalis tersebut. Nah, dengan demikian maka melalui lead berita seseorang akan mengetahui kualitas dari sebuah tulisan, kualitas dari sebuah karya tersebut, sehingga karya tulis berita tersebut memang berita itu memang benar-benar penting bagi si pembaca atau penikmat berita tersebut. Nah, di dalam penulisan berita ada perbedaan yang signifikan antara bagaimana lead yang ada di media online kemudian media cetak. Kalau kita coba lihat di dalam lead cetak, contohnya di sini ada mobil tangki meledak, itu judul beritanya. Kemudian 2 orang tewas dan garasi bengkel luluh lantak. Judulnya sangat menarik, dibuat oleh jurnalis. Ini dipublikasikan oleh Semarang Kompas. Nah, di dalam berita media cetak tersebut, truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Tanah Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Kriuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 9 November dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Dari lead berita ini, maka dengan membaca lead dari lead berita, itu truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Tanah Putra, itu seseorang pembaca, penikmat berita tersebut akan mengetahui, oh ini ternyata beritanya tentang mobil tangki yang meledak di PT Dharma Santika Putra. Nah, lebih detail lagi informasi penting terkait dengan hal itu, maka dijelaskan oleh si penulis berita bahwa kejadiannya kapan? Kejadiannya Rabu pada 9 November dini hari. Nah, terkait keterangan lebih lanjut, maka ditulis polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Nah, ketika seorang jurnalis menulis tentang berita semacam ini, maka pada saat itu penulis secara mendetail sudah menjelaskan sebenarnya bahwa ketika mobil tangki meledak di PT Dharma Santana Putra itu, polisi masih menyelidiki. Jadi tanpa membaca sebenarnya kita sudah tahu tentang hal itu. Nah, sehingga di dalam isi beritanya ini belum bisa disimpulkan. Di lead sudah disampaikan, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Dan di isi berita pendukung beritanya atau penjelasan dalam berita itu belum bisa disimpulkan. Itu yang disampaikan berita. Sebenarnya dengan membaca di lead berita, seorang pembaca akan mengetahui isi dari berita ini. Oh, bahwa ketika mobil tangki meledak dan menewaskan 2 orang di garasi bengkel yang luluh lantak itu, seseorang akan mengetahui bahwa polisi belum mampu menyimpulkan tentang pemberitaan itu. Dan ketika ini terjadi, maka
Hal yang spesifik dari berita ini adalah berita atau di media cetak ini adalah dia mampu menyampaikan unsur 5W1H. Kapan, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana itu terjawab secara detail di lead berita. Makanya unsur 5W1H dalam penulisan berita itu juga tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di dalam penulisan lead berita. Nah, kemudian bagaimana sih kalau di tulisan di media online? Jadi, kalau di media online seperti ini. Eh, ada sebuah berita yang ditulis di media online yang terpublikasi oleh Antara, itu pemerintah daerah didesak untuk tak sekedar memberikan imbauan jika terjadi kasus intoleransi umat beragama, menyusul insiden penghentian kegiatan persembahyangan umat Hindu di Kabupaten Bantul, Provinsi DKI Yogyakarta oleh sekelompok orang yang diklaim sebagai warga desa setempat. Ini kalau kita melihat dari lead berita, maka kita berbicara tentang intoleransi, bagaimana Antara mempublikasikan beritanya di media online itu tentang intoleransi yang terjadi di DKI Yogyakarta. Dan lebih detail sebenarnya tidak beda jauh antara lead berita yang ada di media online maupun di media cetak. Hanya saja di media online lead berita itu ditulis lebih singkat. Itu yang menarik. Lebih singkat karena tren pembaca berita saat ini, orang cenderung tidak suka membaca berita yang panjang, lebar, kali tinggi, dan seterusnya, tetapi lebih suka sesuatu yang singkat. Makanya posisi lead di sini sangat penting bagi si pembaca. Lead itu sangat menentukan. Orang dengan membaca lead itu akan tahu, dan ini pentingnya lead di media online. Kalau di media cetak, itu kan penulisan berita itu sangat panjang, tapi beda dengan di media online. Orang dengan baca lead sebenarnya sudah mengetahui isi berita. Oleh karenanya ketika kita membaca lead berita itu, maka kita tahu isi dari sebuah pemberitaan. Dan oleh karenanya ketika kita tahu isi pemberitaan, maka kita tidak akan bertanya-tanya tentang apa yang selanjutnya harus kita baca. Itu dalam perspektif si pembaca berita. Tapi perspektif penulis berita, ketika beritanya di media cetak misalnya, ketika ditulis agak singkat, maka akan berpotensi mencari berita yang lain lagi, lebih banyak lagi jurnalis akan mencari. Nah, beda dengan media online, dia butuhnya space gitu dan sebanyak itu, ya seperti itu yang ditulis. Berbeda dengan ketika di media cetak. Walaupun dari segi anggaran si media cetak posisinya sangat besar perbedaan anggaran yang dibutuhkan. Oleh karenanya ketika kita berbicara tentang media cetak maupun media online, maka kita berbicara juga sebenarnya berkaitan dengan anggaran. Kalau di media cetak orang lebih suka trennya itu, orang suka membaca dan melihat sesuatu yang pendek-pendek, tidak suka yang terlalu berlebihan, maka di sini seseorang bisa membuat dan menulis lead berita itu sangat singkat. Yang penting struktur dari lead berita itu sudah jelas. Tadi ada lead, ada body, kemudian ada tailnya, sehingga proses pengisian dari kualitas berita itu terjamin. Dan yang penting seorang pembaca mampu mengetahui isi dari berita itu dengan membaca lead, walaupun diberikan sebuah penekanan dengan membaca berita selanjutnya akan lebih mendetail pemahaman atau pengetahuan yang diketahui oleh si pembaca berita itu. Nah, demikian beberapa hal yang terkait dengan lead berita. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lead berita adalah tulisan awal berita yang menjadi inti pokok pemberitaan. Nah, sebagai inti pokok pemberitaan, maka lead berita itu disusun dengan struktur tersendiri yang terdiri dari 3 struktur tadi. Yang pertama adalah lead, yang kemudian adalah body, dan yang ketiga adalah tail. Lead itu adalah kepala dari lead berita, kemudian body itu adalah badan dari lead berita seperti artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian tail itu sendiri adalah keterangan tambahan, detail tambahan yang perlu diketahui oleh pembaca agar informasi itu benar-benar sampai kepada si pembaca berita. Oleh karenanya, ketika si pembaca berita mengetahui informasi lebih cepat, maka dia akan lebih tertarik dengan berita yang ditulis oleh jurnalis. Dan sebaliknya, ketika lead berita tidak menarik, maka orang atau pembaca akan
sungkan atau malas untuk membaca berita berikutnya. Artinya percuma saja kita membuat tulisan atau berita yang panjang lebar kali tinggi, tapi ketika di lead berita sudah tidak menarik bagi pembaca, maka dia tidak akan menarik juga untuk membaca berita-berita berikutnya. Nah, oleh karena itu, sebagai tugas dari mahasiswa di akhir pertemuan ini, ayo sama-sama kita menulis lead berita. Oleh karenanya, mahasiswa diharapkan untuk menulis lead berita sebagaimana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berita yang ditemukan hari ini, dan jika sudah terselesaikan kita kumpulkan melalui Google Classroom dan kita sama-sama bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bagian terpenting dari proses pembelajaran kita, sehingga pemahaman kita mengenai berita dapat secara utuh kita pahami melalui pemahaman tentang struktur, kemudian definisi, dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan berita itu sendiri. Nah, demikian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan Parama Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.